Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Apa kabarnya pagi ini? Ibu doakan semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ibu harapkan juga semua anak-anak ibu tidak ada yang lupa sholat subuh tadi pagi, karena itu merupakan sebagai ucapan terima kasih dan syukur kita kepada Allah karena telah diberi kesehatan sampai saat ini, dan semoga kita dihindarkan dari virus yang sedang menjadi pandemi pada saat sekarang ini. Nah, sekarang kita akan belajar tetap tentang buku tema 4. Kita masuk ke pembelajaran kedua pada subtema 1, seperti yang sudah kita mulai pada hari kemarin. Nah, jika kemarin kita sudah belajar tentang olahraga, yaitu bersepeda, yang mana bersepeda berguna untuk melancarkan peredaran darah, sekarang kita akan membahas lagi olahraga lain. Olahraganya yaitu pencak silat. Nah, apa anak-anak ibu pernah mendengar pencak silat? Pencak silat ini adalah olahraga bela diri. Selain yang kita gunakan untuk berolahraga, juga bisa sebagai seni. Kenapa bisa disebut sebagai seni? Karena gerak-gerak bela diri pencak silat ada yang diiringi musik atau lagu yang bersemangat. Nah, berbicara tentang musik dan lagu, kebetulan tadi ibu sudah menyebutkan bahwa pencak silat itu diiringi oleh lagu yang bersemangat biasanya. Nah, kita sekarang akan membahas tentang tangga nada. Dalam musik kita mengenal istilah tangga nada. Ada tangga nada mayor dan ada juga tangga nada minor. Ciri lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat. Nah, mari kita bahas lebih lanjut ya. Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait tangga nada, yaitu apa sih tangga nada itu? Kemudian tadi ibu bilang ada tangga nada mayor dan minor. Sebenarnya apa sih tangga nada mayor dan minor tersebut? Nah, mari sekarang kita lihat pengertiannya masing-masing ya. Nah, kita mulai dari pengertian tangga nada. Tangga nada adalah sebuah rangkaian nada yang disusun dengan jarak tertentu. Bila kita ibaratkan sebuah tangga pada kehidupan kita sehari-hari, maka tangga nada memiliki fungsi yang serupa dengan tangga yang kita kenal pada kehidupan kita sehari-hari. Bila kita perhatikan, sebuah tangga memiliki fungsi untuk naik atau turun. Nah, begitu juga dengan nada. Ada saatnya nada itu naik atau makin tinggi, ada saatnya juga ketika nada itu turun atau semakin rendah. Makanya disebut dengan tangga nada. Nah, untuk tangga nada mayor dan minor kita ambil dari ciri-cirinya saja agar anak ibu lebih paham. Nah, jadi tangga nada mayor itu adalah tangga nada yang memiliki ciri-ciri bersemangat, riang gembira, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C, dan mempunyai pola interval 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Untuk contohnya, lagu tangga nada mayor adalah Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Kemudian untuk tangga nada minor adalah tangga nada yang memiliki ciri-ciri kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a, dan mempunyai pola interval 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Adapun contoh untuk lagu dengan tangga nada minor antara lain adalah lagu Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Nah, anak ibu pasti tahu ya lagu-lagu tersebut. Lagu-lagu tersebut bersifat sedih dan lagunya lambat. Berbeda dengan lagu Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila, itu lagunya bersemangat dan yang gembira, sehingga dia masuk ke dalam tangga nada mayor. Paham ya? Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang pantun. Masih ingat pantun yang dibacakan atau yang dibuat oleh Siti kemarin? Nah, harus ingat ya, karena kita baru belajar kemarin, baru 1 hari yang lalu. Nah, selain Siti, Beni juga ada punya pantun. Apa pantun Beni? Ini dia. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Nah, seperti yang pantun yang dibuat oleh Siti kemarin, pantun ini juga sama bentuknya dengan pantun Siti. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak ABAB.
Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua ini disebut dengan sampiran. Sampiran untuk mengantarkan rima. Baris ketiga dan keempat ini disebut isi. Isi merupakan tujuan dan maksud dari pantun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pantun itu yang pertama adalah bersajak ABAB, kemarin udah dijelaskan ya. Satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan ke-2 di setiap bait. Sedangkan isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Nah, kita contohkan ya, ini dia. Ini pantun sajaknya ABAB. Kemudian satu bait terdiri atas 4 baris. Nah, setiap barisnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian ini dia sampiran, baris pertama dan kedua. Kemudian isi, baris ketiga dan keempat. Nah, paham ya Nana Ibu tentang pantun? Pantun itu digolongkan menjadi 3 sesuai dengan siklus kehidupan atau usia manusia. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak biasanya berisi tentang sukacita. Pantun muda biasanya berisi tentang perkembangan, sedangkan pantun tua berisi tentang nasihat, sebagaimana orang-orang tua kita suka memberi nasihat. Mari kita lihat contoh masing-masingnya. Ini adalah contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, ini persis ya, kehidupan anak-anak. Kemudian contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, ini contoh pantun muda. Kemudian pantun tua yang berisi nasihat. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, pantun tua itu berisi tentang nasihat. Nah, sekarang kita ingat lagi pelajaran kemarin, selain pantun, selain olahraga, juga kita belajar tentang sistem peredaran darah. Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Apa saja contoh hewan vertebrata? Itu adalah ikan, katak, reptil, dan burung. Sistem peredaran darah hewan termasuk alat-alat peredaran darahnya seperti jantung dan pembuluh darah. Nah, Ibu di sini mempunyai sebuah gambar. Ini adalah gambar bagian-bagian jantung pada burung. Di sini nampak ya, ada ventrikel, ada septum, dan ada atrium. Sedangkan di sebelahnya ini adalah gambar sistem peredaran darah burung. Nah, sekilas jika dilihat itu sama ya dengan peredaran darah pada manusia yang sudah kita pelajari kemarin. Vertebrata ini juga mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium atau serambi kanan, atrium serambi kiri, ventrikel atau bilik kanan, dan ventrikel atau bilik kiri. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang peredaran darah burung. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah tabel tentang alat peredaran atau organ peredaran darah pada burung. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, peredaran darah burung itu sama dengan peredaran darah manusia. Sekarang kita lihat di sini ada organ yang pertama, jantung. Alat peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah agar darah beredar ke seluruh tubuh. Jantung burung itu juga memiliki 4 ruang. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada serambi kanan, itu fungsinya untuk menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Kemudian bilik kanan
berfungsi untuk memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian yang keempat, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darahnya itu ada arteri. Pembuluh darah arteri berfungsi untuk membawa darah yang bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian ada arteri pulmonalis yang berfungsi membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian vena yang berfungsi membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dan vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Kemudian ada pembuluh kapiler yang menjadi penghubung antar cabang pembuluh nadi dan pembuluh balik yang terkecil ke sel-sel tubuh. Kemudian paru-paru mirip dengan hewan mamalia lainnya, hanya saja pada burung terdapat 9 kantong udara. Nah, jadi secara umum sistem peredaran darah pada hewan itu dibagi menjadi dua bagian. Ada peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka itu terdapat pada cacing dan serangga seperti belalang. Sedangkan satu lagi ada sistem peredaran darah tertutup. Jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibanding sistem peredaran darah terbuka. Kelebihan sistem peredaran darah tertutup antara lain darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Contohnya adalah kata, ikan, reptil, dan burung. Nah, paham ya anak-anak tentang pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi ada tentang tangga nada, kemudian ada tentang pantun, dan kemudian juga ada tentang sistem peredaran darah hewan. Yang lebih kita spesifikasikan tadi adalah tentang sistem peredaran darah pada burung. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa sistem peredaran darah burung itu sama dengan peredaran darah manusia. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita besok bertemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan jangan berkerumun. Semoga kita semua cepat melewati pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.